Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom. Sekali lagi suaranya shalom. Shalom, Puji Tuhan. Apa kabarnya? luar biasa. Luar biasa dahsyat. Di dalam Tuhan kita selalu luar biasa. Amin. Amin. Kalau begitu kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu, kasih-Mu, itulah yang membuat kami bertahan sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau Bapa bersekutu bersama rekan-rekan kami semua di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas setiap kami dan Engkau mengurapi setiap kami. Bapa, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah campur tangan Tuhan yang bekerja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu. Hallelujah.
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam hadirat. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau Tuhan yang membela setiap kami. Tidak ada satupun di bawah kolongan ini yang olehnya kami dapat diselamatkan, hanya selain di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah jalan kepada Bapa Tuhan. Engkaulah keselamatan kami, penyelamat kami Yesus. Engkau kota benteng perlindungan kami Tuhan. Di tengah badai hidup, di tengah goncangan dunia saat ini, kami percaya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya di dalam Allah saja kami mendapat kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau memuji Engkau lebih lagi dengan puji-pujian kami, dengan sorak-sorai kami, dengan tepuk tangan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang kedua. Ku masuki gerbangnya. Dan sejemput kita semua untuk bangkit berdiri. Lambaikan tangannya, katakan sukacita di dalam Tuhan. Yes, puji Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, sentuh hatiku Tuhan.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Tuhan, betapa ku menyadari Tuhan Yesus, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mari kita semua bangkit berdiri. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Saya mengundang hamba-Nya memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya rindu kita nyanyikan sekali lagi. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Segarkan kami Tuhan pada sore hari ini. Kuatkan kami, berikan kami inspirasi, sembuhkan kami, pulihkan kami, lawat kami, jamah kami, perbaharui kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari baru, selalu baru rahmat-Mu, dan besar kesetiaan-Mu kepada kami sekalian. Kau mengasihi kami semua, punya rencana berkat yang hebat bagi kami sekalian. Biarkanlah setiap hari Engkau mempertajam penglihatan kami, Engkau mempertajam pendengaran kami, untuk melihat pekerjaan Tuhan, cara-cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami, melalui hidup kami. Pertajam juga pendengaran kami untuk mendengar sapaan-Mu, mendengar suara-Mu ya Tuhan, yang memperbaharui, yang memberi kekuatan kepada kami sekalian. Roh Kudus bantu kami semua, beri kami haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, senang akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu yang sangat berharga, anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Hamba percaya, kami semua percaya Tuhan ada di sini, selalu ada untuk kami, bersama dengan kami. Bicara Tuhan, bicara kepada kami. Segala sesuatu yang menghalangi, mencegah kami, di hati kami, di pikiran kami, di jiwa, di roh kami, yang membatasi, yang membentengi kami, untuk membuka hati kami, pikiran kami, untuk menerima jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami untuk disingkirkan semuanya itu. Hati kami terbuka, dijamah, diberkati firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang hebat itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Di satu kebaktian, satu kali dalam gereja, ketika pendeta berdiri mau khotbah, dia melihat ke jemaat, umat, ada yang ngantuk. Ada yang lemas, bahkan ada yang tertidur. Jadi pendeta yang bawa firman Tuhan ini pikir, gimana caranya saya bisa membuat mereka bergairah, gimana caranya saya bisa membuat mereka antusias, dapat ide. Pendeta berkata kepada umat di situ, Bapak Ibu Saudara, silakan respon kalau saya bertanya. Siapa yang ingin ke neraka? Maaf, salah. Siapa yang ingin ke surga? Silakan berdiri. Yang tidak ngantuk, yang sedikit ngantuk, mereka berdiri. Semuanya hampir berdiri. 99% berdiri. Satu orang saja yang betul-betul tertidur enak, ya. Pendeta lihat, masih tidur dia ini. Sekarang yang tadi yang berdiri, yang mau ke surga, silakan duduk kembali. Dan saya persilakan yang ingin ke neraka, yang mau pergi neraka, silakan berdiri. Ini yang tidur ini, dia tidak mendengar. Beliau tidak mendengar pertanyaan pendeta. Beliau hanya mendengar setengah, sebagian dari pernyataan pendeta. Jadi waktu yang berdiri ini duduk kembali, teman yang duduk di sampingnya tanpa sengaja, dia menyentuh yang tidur. Jadi dia kaget. Waktu dia kaget, cuma sebagian kalimat yang dia dengar, yaitu silakan berdiri. Dia tidak mendengar pertanyaan. Siapa yang ingin ke neraka? Dia nggak dengar. Tapi dia cuma dengar silakan berdiri. Jadi berdiri dia di tengah-tengah jemaat. Lalu pendeta melanjutkan pernyataannya. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah kita sekalian berdiri satu orang yang akan pergi ke neraka. Tapi biasanya om yang suka tidur di gereja itu banyak alasannya. Capek pekerjaan, semalaman ada tugas, lagi macam-macam, pokoknya ya ada alasannya. Jadi ke gereja paling enak, nyaman tidur di sana. Jadi yang berdiri ketika mendengar pendeta buat pernyataan, saudara-saudara, di tengah kita berdiri satu orang yang akan pergi ke neraka. Beliau angkat tangan. Pak Pendeta, tunggu dulu. Kalau berdasarkan orang pergi ke neraka, maka dalam ruangan ini ada dua orang yang akan pergi ke neraka. Nangkap? Ada dua orang, kalau berdasarkan berdiri dalam ruangan ini, maka ada dua orang yang akan pergi ke neraka. Oh, Pak Pendeta juga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu hanya sekedar cerita biar kita segar. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dua bulan lalu kita ketemu ya. 2 bulan ya, betul ya? 2. Betul. Ya, 2 bulan lalu.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Haleluya. saya bukan dari jurusan pendidikan, tapi saya suka membaca, mendengar, menonton, ya, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan manusia. Bagaimana cara manusia bertumbuh, berkembang, maju, sukses, gagal, dan sebagainya. Saya suka baca, saya suka belajar itu. Nah, di dalam dunia pendidikan ada sebuah pernyataan yang ada di dalam Alkitab, bahkan secara universal itu diajarkan di sekolah, kampus, dan sebagainya di dunia akademik. Itu adalah namanya pengulangan. Ulang-ulang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu hal yang membuat orang bisa mencapai segala sesuatu, saya pakai frase ini, segala sesuatu. Salah satu cara, strategi, metode untuk orang bisa mencapai segala sesuatu yang dia impikan, dia inginkan, dia rencanakan adalah pengulangan. Ulang, berhasil. Sekali lagi, ulang, berhasil. Sebenarnya ada contohnya. Bapak Ibu, waktu kita masih kelas 1, kelas 2 SD, baca sekali sudah jadi? Enggak. Harus diulang. Di zaman saya ada tulisan bunyi begini. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Itu sampai kelas 3 masih ulang-ulang, tinggal ditambah keterangan di belakang, tambah-tambah sedikit saja. Menghafal abjad itu pengulangan. A, B, C itu ilmu bahasa harus begitu, ya. Jadi harus diulang. Ulang. Akhirnya jadi. Bapak Ibu tahu, menjadi seorang spesialis yang hebat, yang kawakan, yang elegan, yang luar biasa, yang expert, ulang. Di bidang profesi manapun Bapak Ibu belajar, sama dengan bawa mobil. Kalau di mana bilang bawa auto. Cuma satu kali belajar, atau motor juga, sepeda juga, sekali belajar nggak bisa. Harus ulang, jatuh, bangun, ulang lagi, jatuh, ulang lagi. Dan ternyata memang Bapak Ibu Saudara, pengulangan itu membentuk sebuah pola kebiasaan yang pada akhirnya menjadi habit. Dari habit itu akan menjadi karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi Bapak Ibu dan saya perlu mengulang sesuatu yang akan membantu Bapak Ibu dan saya untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ada mahasiswa, dia ingin jadi ahli bahasa, bahasa Alkitab. Saya bilang gampang sih sebenarnya itu. Kau ulang-ulang saja. Abjadnya kau ulang, rumusnya kau ulang. Jadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengulangan itu sangat penting sekali. Akhir-akhir ini saya banyak membaca, banyak belajar tentang apa yang ditemukan oleh para ahli otak, namanya neuroplastisism. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini, ya. Ini di dunia kerja itu akan dikembangkan. Ya, sebenarnya sudah lama, ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini adalah satu ilmu di bidang otak, bagaimana itu otak bertumbuh berkembang. Dan ini tidak memandang umur. Kadang-kadang kan orang pikir, nah kenapa orang jadi pikun? Karena dia tidak memakai otaknya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, misalnya caranya membaca, mengajukan pertanyaan, hal-hal yang unik, diteliti, harus. Nah, kalau otak sudah berfungsi, itu kita menuju kematian. Menurut medis, kematian itu ditentukan oleh dua hal. Jantung berhenti, otak tidak bekerja. Itu dalam dunia medis, tanda tangan Miko, itu somati itu. Jantung berhenti, otak tidak berfungsi, itu kematian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya mau menyampaikan hal ini? Saya ingin membaca kembali ayat yang saya baca. Jadi ketika saya buka, saya punya data, kayaknya ini ayat, saya mau ulang lagi. Dan kalaupun saya tanya kembali ke Bapak Ibu pasti lupa temanya. Temanya saja. Kita masih ingat WA-nya, jadi saya buka, lihat videonya, oh ya. Tema kita waktu kita ketemu adalah ubah pikiran, ubah kehidupan. Kalau mau rubah kehidupan, harus mengubah pikiran. Itu paling penting.
mau jadi apa saja, mau lihat kehidupan manusia berubah, itu harus ubah cara dia berpikir. Itu kuncinya. Itu tema kita yang lalu. Tapi hari ini teksnya sama, tapi temanya beda. Yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Saya baca untuk Bapak Ibu, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalau yang lalu, ubah pikiran, ubah kehidupan. Hari ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Rame-rame ucapkan, 2, 3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, konteksnya menarik. Ini tentang Yesus sebelum ditangkap dan kemudian nanti mengalami penderitaan, mati disalibkan tapi bangkit dari antara orang mati, dan sebelum dia naik ke surga, ya sebelum dia ditangkap dan sebagainya, dia menyampaikan kata-kata ini kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14. Tadi sempat ngobrol, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau tidak begitu saya pergi menyediakan tempat bagimu dan saya akan kembali untuk membawa kamu ke sana. Nah, itu dia. Jadi ini rangkaian dari kata-kata itu, ya. Ini rangkaian dari kata-kata itu. Nah, sekarang Yesus berkata kepada sekelompok murid, sangat menarik. Bapak Ibu, saya ada punya 3 hal dalam melakukan pekerjaan besar hari ini yang kita mau lihat bersama-sama. Hal yang pertama adalah tentang perspektif. Boleh bilang kata ini? Perspektif. Bantu saya, sama-sama katakan 2, 3. Perspektif. Cara pandang, sudut pandang, cara melihat sesuatu. Ada sebuah cerita yang menarik. Satu kali suami istri, terjadi percakapan di antara suami istri. Istri memanggil suaminya, ada fenomena yang menarik selama beberapa hari ini. Setiap pagi istrinya bangun, ketika membersihkan rumah dan sampai membersihkan kaca, ya, rumah, jendela, tetangganya di sebelah itu dia selalu melihat tetangganya jemur pakaian. Lalu dia lihat, kenapa ini tetangga saya ini menjemur pakaian kotor? Besok paginya juga begitu. Ketika dia tiba di jendela dari kaca itu, dia melihat, kenapa tetanggaku menjemur pakaian kotor? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia panggil suaminya. Pak, tolong dulu datang lihat tetangga kita ini kenapa pakaian kotor dia jemur? Seharusnya kalau sudah cuci sudah bersih. Dia jemur lagi pakaian kotor. Ketika suaminya lihat begini, dia sadar ada yang salah. Dia bilang begini, "Mak, tolong ambilkan kain lap kaca dulu." Jadi ketika dia datang, dia membasuh, membersihkan kaca jendela itu. Ketika dia membersihkan kaca itu, dia panggil, "Mak, sekarang kau lihat pakaiannya." Bersih tahu, Wah. Bapaknya bilang, "Bukan pakaiannya kotor, kaca jendela Anda yang kotor." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini selalu mengingatkan tentang cara kita melihat sesuatu. Ketika kita membicarakan pekerjaan-pekerjaan besar, kita akan melihat itu. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Hari Jumat, hari Kamis saya ke Toraja, ya PP saja, tiba naik bis saja ke Toraja, naik bis, kemudian Jumat sorenya, Jumat pagi tiba, Jumat sore pulang karena ada kegiatan di sana. Kebetulan saya kegiatan dengan Bupati Toraja, di Tanah Toraja. Jadi kami duduk berdampingan. Ada teman yang bersama-sama dalam tim kami, dia penasaran. Karena saya akrab baik dengan Bapak dan Ibu seperti teman. Dan memang kami teman. Jadi Bapak Ibu, sebelum beliau menjadi Bupati Tanah Toraja, ya, beliau ini masih dari kuliah, dari itu teman. Istrinya beliau itu kami teman. Nah, sebelum dia terpilih jadi Bupati juga dia panggil saya, "Pak Pendeta, doakan dulu saya mau maju." Sebelumnya kan dia wakil, ya. Sesudah itu dia maju. Itu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak pernah membayangkan bahwa pertemanan kami ini akan berakhir. Sebenarnya belum berakhir sih, ya itu dia. Dia pada akhirnya menjadi seorang pejabat publik. Seperti itu.
teman-teman biasa aja. Tidak pernah membayangkan bahwa satu saat pertemanan kami ini melahirkan pekerjaan besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi teman ini tanya, saya jelaskan, kami dari dulu memang teman, bukan baru ketika dia bupati baru saya mau jadi temannya, tidak, sudah dari dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu ada di samping saya duduk juga, jadi ini bupati, ibu, di sebelah bupati itu ada teman, adik sebenarnya mahasiswa saya juga, tapi sekarang jadi orang hebat gitu ya. Jadi ceritanya, ini pekerjaan besar yang kita lakukan. Kalau kita menolong sesama kita, orang-orang tertentu mencapai hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Jadi di sebelahnya itu duduk sebuah ketua dari sebuah sekolah tinggi teologi di Tanah Toraja. Nah, jadi kami duduk di selalu, sesudah itu kami foto dan cerita. Bagaimana Bapak bisa kenal dia? Saya bilang, ini mahasiswa saya. Itu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa hal ini selalu menarik bagi saya? Di dalam hidup saya, di dalam hati saya selalu menaruh begini. Setiap kali saya bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan remaja, bertemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan bapak ibu, saya selalu pikir begini. Saya akan membentuk, berbicara, memberi konsep kepada orang-orang hebat, orang-orang besar. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena ini cara saya melihat. Nah, demikian juga dengan pekerjaan, Bapak Ibu. Cara Anda dan saya melihat apa yang kita lakukan, itu sangat akan mempengaruhi gairah kita, pendekatan kita, perjuangan kita. Perbaiki cara Bapak Ibu melihat segala sesuatu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya anak-anak situasinya bagaimana hari ini. Kita tidak tahu. Beberapa anak jalan dengan sangat mulus. Beberapa anak melewati fase yang sangat sulit. Kadang-kadang gagal, berontak, memilih jalan yang salah dan sebagainya. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi saya sedang menangani sebuah kasus. Satu keluarga. Anak gagal. Orang tuanya marah. Saya panggil dia ke rumah, dia marah sekali sama anaknya. Datang dan saya bicara sama dia, saya katakan, Pak, Bapak Ibu perlu hafal ini. Kualitas Anda dan saya ini bagi yang sudah jadi ayah, calon ayah, ya, sudah menikah belum ya? Belum, sedikit lagi ya. Kualitas Anda dan saya sebagai ayah atau sebagai ibu, itu akan terbukti bukan di saat anak-anak kita jalannya mulus, bagus-bagus, dengar-dengaran, punya prestasi yang bagus. Belum terbukti itu ayah atau ibu yang baik. Kualitas ayah ibu terbaik itu terbukti, dibuktikan pada saat anak-anak kita berada di jalan yang menyimpang, yang keliru, tersesat, buat salah pilihan, gagal dalam hidup mereka. Apakah kita akan tetap berdiri di sisi mereka dan berkata, kamu anak saya, Papa ada di sini, ayo kita mulai lagi, ayo bangkit lagi, ayo kita berjalan lagi. Jadi bapaknya yang tadinya marah, tiba-tiba dia jadi tenang. Bapak Saudara yang kekasih, kualitas manusia itu sebenarnya diuji di hari-hari yang paling sulit dalam hidup ini. Saya selalu bilang, kalau mau tahu teman yang baik, di saat mana kita sukses atau pada waktu kita gagal. Saya kasih tahu, kalau kau mau tahu kau punya teman paling bagus waktu kau gagal. Dia tetap ada, dia hadir, dia hubungi kau, dia cari kau, dia bilang, bro, sister, saya ada. Kalau jadi sukses, banyak orang mau jadi teman kalau kita sukses. Tapi tidak ketahuan siapa yang betul-betul teman atau sahabat. Hari sulit itu penting supaya kita tahu orang terbaik di sisi kita. Itu sangat menarik. Ini sebuah filosofi. Bapak Ibu harus pegang karena kita akan menghadapi hari sulit dalam hidup ini dan kita akan tahu siapa terbaik. Sama, saya selalu kasih nasihat juga pasangan-pasangan. Mau tahu suami istri yang terbaik?
Bukan baku cinta, baku sayang pada waktu semua tersedia. Oh, kalau semua tersedia, pap, mam, baku sayang memang. Cinta itu terbukti ketika hari-hari sulit terjadi di dalam rumah tangga. Gagal, uang tidak cukup, ya, semua rencana batal dan lain sebagainya. Di situ cinta itu terbukti. Dan Tuhan menunjukkan hal itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita gagal, dia tidak pernah membiarkan kita. Makanya saya selalu bilang sama adik-adik, jangan kau lari. Waktu kau gagal, justru Tuhan dekat, datang, balik. Saya selalu bilang begini, jangan lupa jalan pulang. Kalau sudah jalan terlalu jauh, jangan lupa jalan pulang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melakukan pekerjaan besar itu harus dengan apa? Kita melihat segala sesuatu dengan benar. Kita lihat segala sesuatu dengan benar, semangat kita akan berbeda sekali, sangat berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari teks yang kita baca, yaitu kata percaya. Boleh bilang kata percaya? Percaya. Percaya. Barang siapa percaya, saya ulang-ulang dan selalu ulang-ulang katakan, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya bisa mencapai apa saja dalam hidup ini, apa saja. Yang penting fokus, konsisten, pasti tercapai. Apa saja dalam hidup ini, kalau Bapak Ibu percaya bisa mencapainya, itu bisa. Mau uang, mau karir, apa saja. Tadi malam saya mengunjungi satu keluarga, sampai pulang jam 12 malam. Anak perempuannya, dia selalu bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya ingin menikah dengan orang bule. Dia masih mahasiswa semester 4. Lalu, sebulan yang lalu Bapak Ibu, saya kedatangan tamu dari Amerika. 24 orang. Mulai dari anak muda, orang tua, kakek nenek, yang paling tua 84 tahun. Nah, di antara anak-anak muda ini, ada 7 anak laki-laki yang buat komitmen akan kembali ke Indonesia untuk sekian masa. Itu dia. Lalu si Nona ini, yang tadi malam, memang kami sering ketemu. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ingin nanti menikah dengan salah satu di antara mereka. Oh, bagus. Bagus sekali. Lalu saya antar rombongan bule ini ke bandara dan mereka berangkat pulang ke Amerika. Lalu ada satu anak laki-laki, bapaknya datang menghampiri saya. Dia bilang begini, Sir, Pak Pendeta, ya, saya ingin anak laki-laki saya menikah dengan orang Indonesia. Bapak tolong bantu dia. Dia akan dengar apapun yang Bapak bilang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bilang sama Nona ini tadi malam, orang Amerika punya satu sifat adalah kita harus agresif. Jadi mereka tidak kenal namanya, oh perempuan harus menunggu. Nada. Beda budaya. Mereka sistemnya itu harus agresif. Dua-duanya. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan, kamu percaya gitu? Percaya. Nah, kepercayaan itu akan membantu kita untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Saya suka tulisan di buku, anak saya mengutip kata-kata saya begini. Kalau kamu percaya kamu bisa, itu benar. Kalau kamu percaya juga kamu tidak bisa, itu juga benar. Dua-duanya benar, terserah pilihan Anda yang mana. Saya percaya saya bisa mencapai atau melakukan ini, itu benar. Tapi ketika saya menyatakan saya percaya saya tidak bisa, itu juga benar. Terserah mau pilih yang mana. Semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini dia kasih tahu kepada murid-murid yang penakut, ragu, ogah-ogahan. Dia katakan begitu. Kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan mujizat yang saya lakukan. Percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya suka membaca, jadi saya membaca
buku-buku yang menulis tentang kekuatan sebuah kepercayaan, belief dalam kehidupan banyak orang yang berhasil. Dan penelitian membuktikan orang mungkin tidak tamat sekolah, orang mungkin dengan bukan tidak tamat sekolah, maksudnya SD, SMP begitu saja, tidak sampai university. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka bisa mencapai apa yang menjadi impian mereka, mereka berhasil, mereka mencapainya. Karena mereka percaya, kepercayaan itu membantu mereka untuk bekerja keras, belajar keras, tekun, tabah, setia, tidak mudah menyerah. Karena mereka percaya, mereka akan mencapai apa yang mereka inginkan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau melihat pekerjaan saya lakukan terjadi di tengah-tengah kamu, satu saja, percaya sama saya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu ini kan orang-orang percaya. Seharusnya Bapak Ibu dan saya juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bapak Ibu bisa mau melakukan apa saja. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak pandang umur berapa. Kadang-kadang orang bilang, oh kalau orang tua sudah senja. Tidak, Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu percaya atau tidak. Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang percaya dia akan mencapai umur 100 tahun? Dalam keadaan kondisi kuat, energi mantap, otak masih brilian, 100 tahun. Tidak percaya di? Karena itu akan terjadi tergantung kepercayaan. Ini benar Bapak Ibu. Selain masalah makanan dan lain sebagainya, salah satu unsur yang memberi umur panjang manusia itulah dia percaya bahwa dia akan mencapai umur 100 tahun. Dalam kondisi fit. Dalam kondisi otak masih bekerja luar biasa. Saya tanya itu yang orang Amerika, nenek-nenek itu 84 tahun. Ya, grandma mau capai umur berapa tahun? Oh, saya mau 100 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat dia lincah sekali. Itu dia. Luar biasa ya, selain fasilitas kesehatan yang ada di sana. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di kantor, di perusahaan, di gereja seperti saya harus percaya bahwa itu bisa tercapai. Saya bisa mencapai apa yang Yesus lakukan. Saya bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Percaya Bapak Ibu. Jadi belajar terus. Injil Yohanes paling banyak memakai kata percaya. Latih itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saya akan mencapai ini. Saya percaya saya akan menghasilkan sekian. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang keuangan, yang berhasil dengan uangmu dengan ratusan juta, miliaran. Saya tanya, bagaimana sih caranya kalian mencapai? Cerita dong. Ada yang bilang, Pak percaya tidak bisa mencapai itu. Kalau Bapak percaya bisa. Bisa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sangat menarik sekali. Oke? Jadi mari kita percaya akan hal itu. Nah, yang terakhir adalah siapapun, barang siapa. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang iblis menang atas manusia dan orang percaya secara khusus. Iblis telah melakukan sebuah pekerjaan penipuan yang besar sekali, yang memberitahu kepada banyak orang bahwa hanya beberapa orang saja yang dapat mencapai prestasi yang sangat luar biasa. Oh, hanya dia yang bisa. Hanya dia yang bisa. Itu penipuan Bapak Ibu Saudara. Alkitab selalu bilang siapapun bisa mencapai hasil-hasil yang besar, bisa memberi dampak, bisa memberi pengaruh kepada hal-hal yang luar biasa. Siapapun. Nah, sekarang kekurangan kita adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam gambaran kita tidak punya sesuatu yang besar yang ingin kita capai. Tidak ada. Banyak sekali orang, saya selalu bilang begini, banyak sekali orang mati sia-sia. Begitu banyak potensi, kemampuan, kapasitas yang Tuhan kasih, tapi mereka tidak pernah mencapai sesuatu yang besar. Karena pertama, memang secara psikologis, latar belakang mungkin pendidikan keluarga, tetapi juga dirinya sendiri. Dia bilang, oh itu hanya untuk Elon Musk saja. Itu hanya untuk Jack Ma. Itu hanya untuk Steve Jobs. Mereka melihat begitu, itu hanya untuk mereka saja. Saya, ya begini-begini saya terus.
Itu penipuan Bapak Ibu Saudara. Itu penipuan. Saya ada ambil anak pedalaman Papua, umur 14 tahun, tidak bisa membaca. Seharusnya dia umur SMP, sudah kelas 1 SMP itu, karena 14 tahun. Orang tuanya titip kepada saya, bilang, Pak Pendeta, bantu anak saya, anak kami, kalau bisa dia sekolah sampai dia kuliah. Saya bilang, 14 tahun ini tidak bisa baca. Saya bilang sama itu, jadi bagaimana? Kau kan guru. Iya, istri saya guru. Kau kan guru, bantu dong, ini bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena di dalam hati saya, pemikiran saya selalu, manusia itu cerdas. Cerdas. Tuhan bilang, saya menciptakan manusia segambar dengan saya. Otaknya brilian, kemampuannya brilian. Jadi dari keyakinan itu kami mulai melatih, menyusun huruf, membaca, dan seterusnya. Lalu saya mulai minta dia baca Alkitab dengan bersuara. Dengan bersuara. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya sangat bahagia sekali. Kami duduk untuk baca renungan pagi karena satu orang baca satu ayat, satu orang. Biasanya kalau tiba di dia, kami harus menunggu lama sekali. Saya sudah kasih tahu anak-anak, saya sudah kasih tahu ibu, bilang, ini latihan kesabaran. Jadi kita harus menunggu dia baca, karena dia harus baca mengeja pelan-pelan. Jadi ini latihan kesabaran. Nah, tiba saat dia mau baca, Bapak Ibu, dia baca lancar sekali. Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk kebahagiaan saya. Saya senang sekali. Akhirnya saya bilang, Tuhan, betul kau bilang, manusia itu pintar sebenarnya. Pintar itu manusia. Dan saya tanya dia, nak, kau mau jadi apa? Dia bilang, Pak, saya mau jadi pilot. Nah, luar biasa, ya. Saya bilang, kau harus belajar bahasa Inggris, ya itu harus, ya. Harus jaga kesehatan, ya. Itu dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya siapapun bisa. Anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi jangan merendahkan diri, maksudnya merasa rendah diri dengan cara merendahkan diri, maksudnya menekan diri, ya itu dia. Bukan rendah hati karakter, ya bukan. Ini tentang faktor psikologis. Gambar diri yang salah seperti itu, yang rusak, tidak benar. Oh, hanya mereka saja, saya tidak, saya ini dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Pak David, saya mau tanya, waktu kecil dulu cita-cita jadi apa? Kan dulu kita kalau kecil presiden, jenderal, lah itu kan tuh kalau ditanya oleh orang tua atau kakek nenek mau jadi apa, masih umur-umur kecil tuh, mau jadi apa? Jenderal. Nah sekarang, waktu kecil, cita-cita jadi apa waktu itu? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter, ya kan? Ya, dan banyak itu profesi yang sangat luar biasa, dikagumi. Nah, sekarang Pak David boleh tanya kembali, kenapa seiring bertumbuh waktu, cita-cita itu pada akhirnya hilang? Sebenarnya bisa, Pak. Bisa. Itu makanya Tuhan selalu bilang, kamu harus jadi seperti anak-anak. Iya. Mereka tidak pernah takut mengungkapkan cita-cita mereka. Dia tidak pusing kan, sebelah bilang, bapaknya bilang, kok hitung dulu, kita punya uang dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau beritahu hari ini, kita itu berhenti karena kita berhenti untuk punya cita-cita yang besar dalam hidup ini. Kalau mau melihat pekerjaan-pekerjaan besar terjadi di tempat Bapak Ibu kerja sekarang, cobalah. Saya membaca riwayat hidup dari seorang yang bernama George Charles Ball. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ini tentang kisah, saya minta maaf sebut nama hotel ya. Saya minta sebut nama hotel, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada itu hotel. Saya nggak tahu ya. Pernah Bapak Ibu dengar namanya hotel, apa namanya ini? Astor. Itu sangat, itu di Amerika, itu adalah hotel yang selalu didiami, ditinggali oleh miliuner dan semua pejabat-pejabat Amerika. Kalau ada datang, mereka selalu akan nginap di situ. Nah ceritanya itu Bapak Ibu Saudara, satu kali di sebuah penginapan kecil, ada office boy di situ. Ada dua orang tua, mereka datang. Ya, suami istri, sudah tua, datang. Waktu itu di kota Philadelphia di Amerika terjadi gempa dan lain sebagainya. Di rumah-rumah pada banyak yang hancur. Nah dua orang ini keluar dari rumah mereka, lari ke penginapan yang tidak kena bencana. Waktu mereka datang, penginapan itu full. Jadi mereka dua balik mau cari tempat lain sementara ada badai. Tetapi office boy bilang begini, tunggu dulu, jangan pulang dulu. Saya ada punya kamar
tempat tidur saya. Tidak seperti kamar tamu, tapi untuk saya bisa beristirahat. Silakan kalian dua kalau mau, tolong tidur di tempat tidur di kamar saya. Jadi akhirnya dua orang ini kemudian menginap di situ. Esok hari ketika reda sudah, cuaca sudah bagus, keluar yang laki-laki, orang tua yang laki-laki bilang begini, seharusnya kamu itu menjadi manajer hotel. Seharusnya. Kalau kamu belum mendapatkan itu, saya akan buat untuk kamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang menginap ini pemilik hotel Astor ini. 1 bulan kemudian datang undangan. Segera pindah dari Philadelphia ke New York. Akhirnya diangkat. Dan Hotel Astor sampai hari ini menjadi hotel di mana para milioner, para presiden selalu akan menginap di situ. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah pekerjaan kecil tapi berdampak besar. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan hal-hal yang hebat. Saya sudah menjadi pendeta 32 tahun Bapak Ibu. Saya melihat hal perkara-perkara itu terjadi dalam hidup saya. Bagaimana anak-anak muda yang dulu susah kuliah, saya ajak, ayo ngumpul di rumah. Makan apa yang Pak Pendeta makan. Saya bukan asal mereka hidup, tidak. Saya tahu mereka akan menjadi pemimpin. Mungkin saya sudah pernah saksikan. Bahkan di antara mereka ada yang jadi menteri di kabinet pada waktu Jokowi. Jadi menteri. Luar biasa Bapak Ibu, saya melihat. Dan itu terus mendorong saya. Tuhan, ini pekerjaan yang besar yang saya lakukan. Jadi kalau diundang, saya senang sekali Pak. Karena di balik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhenti berpikir untuk menjadi orang besar. Tapi Bapak Ibu pasti punya adik, pasti punya anak, pasti punya rekan, ponakan, pasti ada. Saya rindu Bapak Ibu tularkan hal ini, bilang sama mereka, Anda bisa menjadi orang hebat. Bisa. Kasih tahu itu. Setiap hari, ulang-ulang bilang sama dia. Dan itu akan pada akhirnya akan menjadi auto di bawah alam bawah sadar. Ini sudah sains membuktikannya. Kamu bisa. Kamu bisa nak. Tanya dia punya cita-cita apa. Tuhan bilang, siapapun bisa. Siapapun bisa. Kamu percaya saja nak. Percaya. Dan terakhir, bantu mereka mengembangkan cara melihat yang besar. Bapak Ibu saya kasih tahu, dunia ini penuh masalah. Kalau kita selalu pikiran kita selalu tertuju kepada masalah, kita akan menjadi orang yang tidak berkembang. Tapi selalu pegang prinsip begini, di mana-mana ada kesempatan, di mana-mana ada peluang. Bahkan saya selalu kasih tahu anak-anak muda yang susah duit, saya bilang begini, uang itu ada di mana-mana, tinggal mau diambil saja. Ada, pikir di mana-mana, susah, tidak ada yang susah. Di mana susahnya? Di cara kita berpikir. Di cara kita berpikir. Orang bilang susah kerja, enggak ada. Banyak pekerjaan hari ini. Di mana-mana ada saja. Ada, Bapak Ibu. Nah, maaf Bapak Ibu. Terakhir. Jadi bulan lalu, masih bulan ini tanggal 30 ya, tanggal 16 lalu kami buat Bible Camp. Pemuda-pemudi kumpul, lalu saya bilang bikin budgeting. Mereka budget nilainya 46 juta. Karena kami mau sewa satu tempat. Semua bilang, aduh Pak Pendeta tidak bisa. Kita mau 5 juta saja kita tidak bisa, ini 46 juta. Saya bilang mari kita ikut jalurnya Tuhan saja. Kita ikut jalurnya Tuhan. Pertama berdoa. Serahkan sama Tuhan. Mari kita ucapkan Injil Matius 7:7. Saya bilang sama mereka, apa bunyinya? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah. Mari kita lakukan. Kita lakukan ayat itu, bukan cuma dihafal, lakukan. Yang pertama apa? Minta. Kita kumpul doa semua. Tuhan, kami mau Bible Camp, kami butuh 46 juta. Aduh Tuhan, tolong kami. Pokoknya mau mengeluh, mau berserah, mau berseru, silakan. Pokoknya yang penting minta. Sesudah itu saya bilang langkah kedua apa? Di ayat itu bilang apa? Cari. Itu dia. Jadi semua punya teman, punya. Cara carinya bagaimana? Ya pergi cari uang bagaimana caranya. Mereka buat segala sesuatu yang mereka bisa buat.
Saya kasih buku-buku lama saya bilang, tolong kalian jual buku ke mahasiswa-mahasiswa, pasti mereka suka. Mereka jual. Yang terakhir adalah ketuk. Yang punya teman, tolong hubungi teman-temannya. Hanya dalam 1 bulan, anak-anak langsung lapor, Pak, so cukup. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, karena kami Bible Camp ini dengan tim dari Amerika, jadi Amerika gabung dengan Indonesia, jadi kami bikin bareng. Ketika tim dari Amerika mau pulang, mereka bilang, kami juga mau bantu acara ini. Jadi nih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya minta maaf berbicara agak panjang, saya mau berkata begini. Hidup ini bisa menghasilkan karya-karya yang hebat. Amin. Ayo bangkit di hotel ini, di pekerjaan Anda, Bapak Ibu. Lihat apa yang bisa menghasilkan pekerjaan yang hebat, yang besar, luar biasa. Percaya, punya pandangan yang benar, dan yang berikut adalah siapapun di antara Bapak Ibu bisa membuat hotel ini lebih maju, lebih berkembang. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya berpikir begini, bisa. Jangan berpikir tidak bisa, bisa. Kata Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kita berdiri semua. Coba lihat temannya dulu, tengok kiri kanan dulu. Lihat dulu ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami telah belajar apa yang Tuhan Yesus bilang. Kami akan melakukan pekerjaan besar. Firman itu tidak berubah. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan mempercayakan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Tolong anak-anakmu, tolong kami semua. Terima kasih untuk inspirasi sore ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati kita, silakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Semua bangkit berdiri. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Saya meminta hambanya untuk menutup ibadah kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu semua. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan di tengah kesibukan yang sangat melelahkan. Kami diberi kesempatan untuk boleh kumpul sama-sama, berdoa bersama, menyanyi, memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Kami boleh dengar firman Tuhan juga. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami sekalian, melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan, dan juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Dalam berkat nama Yesus, Engkau yang hadir pada sore hari ini. Allah Bapa di sorga kiranya memperhadapkan wajahnya kepadamu dan senantiasa memberkati Engkau. Semua yang hadir sore ini, Kau diberkati oleh Tuhan, Kau dipulihkan oleh Tuhan, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Segala sesuatu yang Kau perlukan, Tuhan sumber segala berkat,
Dia akan memenuhi dengan caranya yang ajaib. Mujizat, tanda heran, tanda ajaib menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih. Berdoa secara khusus pada saat ini Bapak untuk keluarga Bapak Wilianto Tanta. Dalam berkat nama Yesus, kami diutus untuk memberkati semua orang, siapapun dia. Kehadiran kami, doa kami memberkati Pak Wilianto. Beri kekuatan kesehatan, hikmat marifat bersama dengan keluarga. Semua unit bisnis yang dikelola diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat jajaran BOD Pinisi Hospitality. Tuhan memberkati. Jajaran Head Office Pinisi Hospitality. Tuhan memberkati. Hospital. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jajaran HOD Pinisi Hospitality. Saya berkati dalam nama Yesus. GM Derindra Bapak Junaidi Salam. Kau diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan kesehatan, perlindungan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan, kau rencanakan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang baru kepada Bapa, sehingga dengan demikian memimpin Derindra menuju pencapaian-pencapaian yang lebih lagi. Apapun yang mereka targetkan bersama-sama, Tuhan membuat mereka mencapainya. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa menyerahkan persekutuan Oikumene Derindra ini ke dalam tangan Tuhan. Staf karyawan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau punya rencana, Engkau punya kehendak adalah agar kami diberkati, berlimpah, makmur, sejahtera dalam nama Yesus. Semuanya itu tercapai. Terima kasih Bapa. Semua yang hadir sebentar akan kembali ke pekerjaan, ke rumah. Tuhan memberkati dan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan. Semua karena anugerah Tuhan. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya kasih setianya dan terimalah berkat-Nya. Bapa di sorga yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan sempurna, kiranya memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya, lalu memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung yang setia, menuntun memeliharakan hidupmu, dan Roh-Nya yang kudus terus menerus memberikan hikmat marifat kepadamu untuk melayani Dia lewat panggilan hidup Bapak Ibu sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup rangkaian ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Thank you. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita Ya, semua. waktu itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta sudah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, serta pelayanan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kemudian rekan-rekan, mungkin saya langsung lagi yang kedua, yang ada mohon izin Pak, Bapak HRM kita baru bergabung kira-kira berapa ya, bulan ini ya Pak akhir bulan Juni ya, Pak Emmanuel. Mungkin teman-teman sudah kenal semua ya. Pak Emmanuel mungkin ada mau menyampaikan sesuatu Pak? Oh tidak ya, kalau bulan lalu saya perkenalkan Pak Cip ya, Pak Hendrik ya, sudah memberikan sepatah kata. Oke, baik. Saya lanjut ke seperti biasa, mendoakan rekan-rekan yang berulang tahun bulan Juni. Ya, jadi bulan Juni ini sesuai dengan database rekor rekaman dari Ibu Sekretaris Bendahara, ada 3 orang, ada 3 anggota. Terima kasih, kami undang dengan hormat Pak Edwin Kandani, Ibu Jenny, sama Pak siapa? Pak Richard. Ya, WL kita sendiri. Ayo, mari. Ibu Jenny kayaknya berhalangan. Ya, mari. Tapi ada memang satu, saya kurang tahu ya Pak Pendeta, mungkin suatu saat kita harus telusuri ini. Ada beberapa orang dia tahu bahwa dia ulang tahun, dia tidak datang. Saya bilang padahal mau didoakan, mau diberikan sesuatu yang baik. Ibaratnya mau dikasih kue,
Tapi sudah, pasti saya dipanggil sebentar ini. Karena mau dikasih kue, mau diberkati. Baik, kami undang dengan hormat Pak Edwin, Pak Richard. Ayo kembali lagi, kami mohon kesediaan hambanya untuk membawa dalam doa. Juni juga. Wah, ini yang baca catat ini. Yang baca catat. Ada dikasih. Iya. Baik. Mari, silakan. Kita berdoa ya. Ya. Bapa, kami mempersembahkan syukur kepadamu. Ketiga anakmu berdiri di hadapanmu, di hadapan kami semua. Mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan yang mereka lewati. Suka duka, saat sakit sehat, ketika mereka berada di puncak dalam segala hal yang mereka mau capai, bahkan ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka, Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ada dalam hidup mereka. Mereka sudah merasakan itu dan sudah melewatinya. Terima kasih buat jalan-jalan Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Dan sekarang Bapa hamba berdoa di dalam berkat nama Yesus yang mempunyai hidup ini, yang memegang masa depan dan memegang hari-hari hidup kami, yang mengangkat dan meninggikan kami. Di dalam nama Yesus itu saya memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun, yang berdiri di hadapan Tuhan hari ini, bahkan juga mereka yang tidak sempat datang sepanjang bulan Juli yang berulang tahun. Dalam berkat nama Yesus, Engkau punya umur panjang, Engkau sehat, doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan, keinginan hatimu dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan akan membuat engkau mencapai apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dalam nama Yesus, Tuhan saya berdoa, berkat yang Kau spesialkan bagi mereka, kiranya mereka terima di hari-hari hidup mereka. Tahun-tahun yang akan datang akan selalu menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jagai, lindungi, pelihara mereka Tuhan di segala jalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, biar mereka melihat Engkau, karyamu, tanganmu, langkah-langkahmu, mereka lihat dalam hidup mereka. Mujizat menjadi bahagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami untuk ulang tahun yang Tuhan sudah berikan kepada ketiga saudara kami. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy Terima kasih. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Double. Bagaimana caranya supaya dibuat ibadah itu dalam diri kita seperti hobi. Ada orang itu kan yang datang saja, tapi kalau sudah ya ibadah jadi hobi itu, pasti kita merasa kalau ke gereja. Saya juga begitu. Kalau ke gereja saya kayak dikejar-kejar saya tuh. Nah saya kejar kalau saya ke gereja, saya harus ikut kumpulan rumah tangga. Kalau tidak bisa kumpulan rumah tangga, saya harus ikut ini. Nah, supaya saya menggugah saya teman-teman, mungkin saya lebih bisa daripada saya sampaikan ini, tapi itu yang saya tahu karena saya di Kodam itu sebagai kepala pembina rohani Katolik Kodam 7. Nah, saya sampaikan kalau kurang yang datang, saya lapor Panglima. Izin Panglima yang ibadah ini kurang yang datang, mohon untuk dibuatkan perintah. Nah, besok rame lagi itu. Kita di sini bisa buat perintah, ya, tapi kita bagaimana Pak Ketua menggugah supaya ke depan itu datang ya, tidak bertambah lah. Karena saya lihat dua kali saya datang ini, saya sudah lihat ini aja yang datang terus. Nah, kemana yang lain? Ya, bagaimana? Saya berharap seperti itu. Dan saya kira itu saja Pak. Karena kalau ada bisa dibuat absen, bagaimana caranya supaya dibuat supaya kita semakin hari semakin bertambah. Apalagi sudah ada Pak ARM ini. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin bertambah juga yang beribadah. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan, perlindunganmu serta firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Bapak, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Biarlah apa yang
sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan Tuhan, dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu mengingat akan tugas kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas makanan jasmani yang sudah tersedia bagi kami. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk makanan jasmani kami. Kiranya berkat-Mu turun atas makanan jasmani kami yang akan kami santap sebentar, menjadi kesehatan dalam diri kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas kami setiap hari. Kami semakin hari semakin belajar Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.